Pemirsa, pasca ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral serta batu bara yang mengamanatkan perubahan bentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Bagaimana faktanya sejauh ini? Sudah ada Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Pak Kardaya Wardika. Selamat malam Pak Kardaya. Lalu kemudian ada Pak Hamid Batubara, ini adalah Presidir dari PT Chevron Pacific Indonesia. Pak Hamid, selamat malam. Selamat malam. Saya sebentar, Pak Hamid, kalau di posisi Anda di Chevron bukan kontrak karya atau bukan izin usaha pertambangan ya, tapi lebih kepada PSC ya Pak. Betul. Ya, Production Sharing Contract begitu. Ini apa perbedaannya Pak? Ini belum ada revisi ya hingga sejauh ini undang-undangnya? Belum. Jadi kita tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pak Kardaya ya. Dan di PSC ini mungkin secara mudahnya mirip kayak paron kalau zaman masih di petani ya. Misalnya ada orang yang pemilik tanah, lalu ada orang yang punya skill dan juga punya uang untuk menggarap tanah. Nanti kalau misalnya ada perjanjian di awal, di mana antara si pemilik tanah dengan yang mengerjakan tadi ini, itu berapa sih bagi hasilnya? Bagi hasilnya. Yeah. Sesudah tentunya biayanya diganti. Dan kalau misalnya ada poso atau puso ataupun ada hama atau apa sehingga itu merupakan tanggungan dari tidak terjadi, maka itu semuanya ditanggung oleh operator. Yang punya tanah nggak rugi apa-apa itu. Nah kira-kira itulah yang dilakukan di PSC ini. Oke. Kalau kalau pihak perusahaan batubara mineral tersebut sudah sedikit bisa dikatakan ada hal-hal yang belum masuk dalam undang-undang terdahulu, akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pertanyaannya adalah kalau untuk perusahaan oil and gas begitu, sudah cukupkah Undang-Undang tahun 2001 tersebut? Kita sebetulnya ada hal-hal yang masih memberatkan tidak dari sektor swasta? Ya, sejauh apa yang sebelumnya diperjanjikan itu kita jalankan seperti itu, sebetulnya kita sangat berharap seperti itu. Gitu. Jadi dari sisi certainty-nya kita bisa tentunya menghitung keekonomian dan sebagainya. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pembagiannya saja misalnya untuk PSC ini, kita untuk yang di Chevron Pacific Indonesia ini ada satu blok yang paling besar yang produksinya tahun yang lalu 370.000 atau 40% dari produksi nasional. Itu pembagiannya itu 88% dan 12%. Artinya 88% ke pemerintah, 12% ke kontraktor. Pemerintah tapi masih dipotong-potong, akhirnya APBN hanya mendapatkan sedikit. Itu harus direvisi juga kontraknya Pak Kardaya. Sebentar Pak, kita harus break. Pemirsa tetaplah bersama kami, suara Anda akan segera kembali. Dari Chevron seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai ketahanan energi, sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama adalah kita memaksimalkan apa yang kita punya, tentunya dari sisi minyak dan gas bumi yang ada, dengan cara mungkin melakukan enhanced recovery. Yang kedua, kita juga ingin mengunlock ataupun menggali potensi-potensi sumber daya yang ada, yang sifatnya non-konvensional, seperti Pak Kardaya kemukakan. Yang non-konvensional ini yang sulit, yang di frontier area, yang di laut dalam. Nah, dalam hal kita mungkin juga kita punya satu proyek besar yang disebut dengan Kendalo GM, di mana kedalamannya sampai 2 km kedalaman lautnya. Dan kalau yang sekarang sudah dilakukan itu baru 1 km. Jadi kita akan melakukan satu proyek besar yang kedalamannya di 2 km. Itu di Kalimantan Timur. Nah, yang ketiga adalah yang tadi dikatakan adalah renewable energy atau energi yang terbarukan dalam hal kita. Ini adalah panas bumi, dan panas bumi yang kita punya sekarang ini Chevron secara keseluruhan di seluruh dunia sebetulnya yang paling besar produksinya di Chevron. Artinya kita punya di Indonesia dan di Filipina. Apa itu jenisnya? Panas bumi. Geothermal. Dan di Indonesia geothermal ini ada di Salak dan di Darajat. Dan ini memproduksikan sekitar 636 megawatt yang dalam arti kata kalau kita listriknya ya dari panas bumi ini. Dan ini bisa menerangi kira-kira 6 juta penduduk lah kira-kira di Jawa, Bali, dan Madura. Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas soal itu, termasuk juga penghematan energi serta energi terbarukan yang ekonomi. Suara Anda akan segera kembali saat lagi.
pakai di dalam negeri semaksimal mungkin. Baik, Pak Kardaya, Pak Hamid, terima kasih. Sayang sekali waktunya terbatas, kita belum sampai pembahasan ke penertiban kontrak karya. Tapi mudah-mudahan Pak Kardaya akan menertibkan semua kontrak karya yang Insya Allah, Insya Allah dan harus. Dan harus. Pemirsa, itulah tadi sajian 1 jam suara Anda. Kami akan kembali besok dalam suara Anda. Akhir pekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Festi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.